Kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Nah hari ini kita ngobrolnya nggak cuman seputaran dari olahraga doang, tapi itu juga mau GOSIP alias gosip ya. Dan gosipnya sama orang yang biasanya kita tuh kalau sama beliau masak-masak. Cuma Iya. kali ini kita gak ada masak-masak. Tunggu aja nanti lah ya mendekati lebaran. Karena kan Betul. pasti kalau nanti adalah menu-menu lebaran ya. Minimal mah opor-opor masa nggak? Minimal. Adalah, Dessert-dessert opor. baru minimal. request. Bener. Oh. Opor ya Apa kan. Dio, apalagi biar catet yo. Nambah Ketang. goreng, udang pakai pete. Udang Nah, itu baru mau bilang. SSan mam, SSan. SSan Iya. apa ya? Dan kita tidak akan memanggil mereka sebagai bintang tamu ya, karena mereka sepertinya sudah bagian dari keluarga kita ya. Betul. Iya, dua-duanya lagi ya, gak cuma satu orang ya. Heeh. Iya, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seputaran dari food influencer yang beneran sama yang abal-abal. Karena kan dari kemarin lagi rame banget tuh ya, ada posternya keluar. Boycott, kita gak usah ngomongin nama lah. Boycott Code Blue gitu ya misalnya. Ya bisa dari mana-mana Ya udah, juga. Kode biru aja, kode biru apa gimana? Ya bisa dari mana-mana. Kode biru. Oh iya. Tapi kan itu juga udah alias name ya. Bener. Udah beredar sih. Udah beredar kan, Mam? Udah Tanggung. Terlanjur gak apa-apa sebut aja. Ngomong aja. Boycott Code Blue itu tuh lagi dari mana-mana soalnya lagi rame banget. Dan kita jadi penasaran nih kalau misalnya dari sudut pandangnya Mami Odi dan juga nah ini dia juga soalnya food influencer ya masuknya ya. Food reviewer, food influencer. Jangan dong. Kita Influencer, bener-bener influencer. bener kan? Nah kita langsung Reviewer. ngobrol aja. Yang pertama sama Ibu Adelia alias Mami Odi. Selamat Mami pagi. Odi, good morning. Ya ini mah bukan tamu kita ya. Dia Betul. keluarga kita. Tapi gue baru sekarang loh sama Mami Odi on air gak masak ya. Gue belum pernah. Oh iya ya. Gak ada loh, Mam. Gak ada dia. Lagi pas gak ada kan sama aku. Terus udah gitu. Bener. Masak mulu pastikan kita ya. Di area outdoor itu ya. Yang Iya. kita berjibaku dengan angin ya. Iya. Yang sekarang kapan lagi kita kayak gitu ya? Iya, nanti kita lihat lah ya. Iya. Dan juga kedatangan, ya inilah dia ada Tantra Tobing di studio. Bener. Pagi Tantra, gimana kabarnya? Baik. Good to be back. Itu Balik dia, lagi. itu dia. Kan udah kayak keluarga kita juga ya kan. Ini kayaknya juga abis ini bakal ada lagi terus-terusan kan setiap bulan kesini kan. Tergantung manajer saya nih. Tapi gue penasaran deh Tantra menu-menu buka puasanya apa ya? Ah, Suka langsung kepo deh. Tantra kalau puasa, Apa? buka puasa biasanya apa sih? Kita kan dari tadi bahasannya Kalau gorengan, buka puasa kalau gorengan. sekarang menghadiri undangan-undangan sih. Iya sih. Iya. kering ya. Tapi pasti yang paling cari udah pasti gorengan. Tuh, tetep ya lo gorengan juga ya? Walaupun semua tempat yang makanan Hotel Middle bintang East, 5 Arab Iya. segala sama macam, gorengan tapi sama cola. gue Bener, lebih bener. cocok makanan Indonesia, Bener tetap lagi, gorengan. bener. Gue pernah Maksudnya kan juga. semua hotel kan pasti makanan Arab, Iya. chef-chef Arab gitu. Gue sih tetap lebih suka. Jadi gue dulu Indonesia. pernah tuh di Bandung juga sama ya paket buka puasa di hotel-hotel gitu. Tapi ya section bakwan Gorengan. goreng dan juga Tetep sebelah laku. yang aku datengin Wah, duluan iyalah. ya. Orang Indonesia yang baik dan benar kita kan makan itu ya. Malah kayak less guilty ya, pasti ini less minyak, oh enggak juga Iya. meskipun ya. Enggak. Sama aja Bener. kok. Tapi minimal minyaknya Bersih. baru lah gitu. Aku gosip dikit karena sebenarnya kemarin aku baru juga interview salah satu hotel di kota Jakarta ya yang di tengah-tengah banget. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol sama timnya, kemudian tiba-tiba aku tuh ngomongin, iya besok juga aku mau ketemu sama Mami Odi. Karena mereka juga ngomongin Mami Odi ya kan. Iya mau ketemu sama Mami Odi, kita tuh bakal interview juga bareng sama Mas Tantra gitu. Lah nanti malam ada di kita dia bilang. Jadi memang beliau terbukti ada di mana-mana ya. Jadi Gak kalah konsepnya, laris lah sama Aryo ya. konsepnya lagi roadshow 70 titik ya. Seperti band-band ini, band-band Ramadan kan gitu. Roadshow. Kan sampai Pantura kok, Jakarta doang. Kita update dulu dong Mas Tantra. Jadi Yes. sekarang udah berapa restoran Michelin star yang kamu hadiri? Sampai Dan- bulan lalu 156. Gila. Dari berapa sih Mas? Iya dari berapa In negara total? tuh? Total di dunia, Hah? dunia ada 3.000-an kalau nggak 3.000-an. salah. 3.000-an kalau nggak salah, 3.000 4.000. Mungkin nambah terus sih, ganti-ganti terus kan tiap tahun. Oke. Terus sekitar 3.000 4.000 deh. Kalau lu udah berapa country berarti bisa dibilang? Berapa Aduh, itu negara? nggak hafal kalau itu, nggak ngitung, nggak Delapan. ngitung, nggak ngitung. Lebih. Tapi ya banyak lah, Oh banyak. oke. Hampir semua benua. Iya ya, tapi Iya, gue gak tau lihat kenapa situ. ya gak percaya deh sama Michelin Star yang Southeast Asia. Kenapa? Karena sempet berapa kali gue datang, ini masa beneran Michelin Star suka kayak gitu. Karena ya rasanya mungkin ya beda kayak- lidah kan. Atau mungkin, oh lidah gue gak masuk kali ya, akhirnya gue menyimpulkan gitu. Atau ada negara yang kayak menurut gue ya, ini kayaknya mereka tuh ngaku-ngaku deh Kasih Michelin fur. Star. Tapi pertanyaan berikutnya, kamu posting gak? Terus kayak, ini mah gak enak, Oh, ini enggak. mah potongannya kecil, apa lalu lu. Aku Ada mah belatungnya nggak? Iya, dia udah datang lagi Paku ya. berkarat. Ada baut. Ada baut gak? Baut. Heeh. Kok kayak ini ya,
kayak seseorang fenomena pelet di Indonesia ya. Bener, sama santet ya biasanya ya. Nah itu soalnya lagi rame kan Mas Iya, dan juga mafia. Mafia. Julukannya Kenapa? sekarang mafia food reviewer. Kenapa disebut mafia? Karena mereka sudah tidak lagi menjelek-jelekan untuk mendapatkan rating atau mendapatkan banyak viewers, tapi justru udah ngomongin masalah uang. Bener. Jadi kalau misalnya mau di take down, mau dibagus-bagusin, lo harus bayar sejumlah uang sekian. Dan di Ratusan set juta memang kan. satu restoran loh. 350 juta yang aku dengar Yes. katanya satu restoran ya. Baru satu. Sampai 600. Ini berarti udah pemerasan jatuhnya ya. Iya, Dan begitulah. penipuan juga kan maksudnya. Bayangin kalau satu restoran kalau dia ini 10 aja udah berapa? Iya. Udah fire ya, financial independent, retire early. Langsung deh aku kita Makan sebut enak, aja. gratis, ya kan? Nggak pakai modal lagi. Nggak pakai modal. Modalnya modal bacot Ngejahatin doang. Dan dia orang. kabarnya udah setting, jadi memang ada kayak timnya gitu yang dia jadi reviewernya, nanti terus dia ngupload. Komplotan jatuhnya. Gitu lah gitu. ceritanya begitu. Udah rame kok, udah mau dilaporin polisi, Iya. terus udah ada stiker boykot di mana-mana kayak gitu. Ya kabar terakhir sih yang aku dapetin adalah karena beliau itu ngebahas tentang brand CT itu kan. Iya. Dari brand CT bukan CT kita ya. Takutnya lu pikir di sini mana-mana beda bukan. nih. Pokoknya ada toko kue Di sini namanya beda. CT ya. Sorry banget nih. Nanti langsung dateng loh sini. Tolong di garis bawahi ya. Jangan sampai gara-gara ini besok gue udah gak syuting lagi nih. Tolong ya dibantu ya teman-teman ya. Namanya Iya. Aryo harus lebih pagi Pak. Benar. Jadi CT ini adalah nama salah satu bakery lah ya, apa ya, toko Kue lah. toko kue. Namanya CT lah gitu di inisialkannya. Nah, dia tuh ngomongin tentang si toko kue ini dengan ada satu orang tambahannya lagi, katanya mantan karyawannya yang ternyata memang bermasalah, mantan karyawannya. Jadi memang sengaja menjelek-jelekan. Ya, Akhirnya mau dia nyari-nyari dituntut. sih sebenarnya itu ya. Iya, gara-gara itu akhirnya tapi terblow up lah di media. Karena selama ini mungkin beliau sudah melakukan dari jauh-jauh hari tapi nggak tercium media. Nah sekarang baru Kena lah ketahuan. batunya dia sih sebenarnya. Benar. Kena batunya. Dan itu memang jadi rame ya kan. Terus akhirnya ya itu soal influencer yang abal-abal sama influencer yang asli gitu. Nah ini aku bawa influencer yang asli. Oh, iya. Legit food reviewer Karena ya. apa? Karena kalau dia mempromosikan satu produk makanan ya, itu biasanya kan kita ya orang pemilik produk kan pengennya berimbas pada sales. Yes. Nah yang Ujung-ujungnya. dilakukan Betul. dia itu berimbas pada sales Oke. gitu. Mungkin Tantra cerita deh kisah Apa nih? suksesnya Aduh. bobolin hotel-hotel berbintang kitchennya, jual sosis, apalagi tuh sosis. Ya hotel-hotel biasanya kalau aku biasanya posting misalnya kayak satu bikin reels apa segala macam, terus aku kumpulin dalam satu hari berapa yang kejual. Nah itu ya ratusan, kadang ada ribuan gitu. Jadi aku kumpulin semua, aku jembreng, jadi orang bisa lihat nih sebanyak ini gitu. Jadi sekalian pamer gitu. Nih hasil gua nih satu reels. Emang kadang-kadang suka nyinyir sama yang influencer lain. Maksudnya ini gue jual segini, lo posting apa cuma makan gratis doang gitu. Oh, jadi ada buktinya juga yang bisa Iya, kamu iya. hasilkan Ujung-ujungnya dari ke postingan sales. kamu Karena ya. kalau misalnya Kejual dia kan nih. nggak di dalam tanda kutip nggak Settingan. mendapat apapun dari yang pemilik produk, tapi tujuannya hanya membantu untuk Iya. penjualannya. Kalau yang lain kan memang mereview apa ujung-ujungnya sebenarnya yang diharapkan kan restoran pengennya laris gitu kan. Tapi endingnya kan enggak, banyak sekali kan sekarang Kadang yang mengaku ada cuman view-nya banyak tapi Iya. ya nggak ada yang datang sama aja bohong nggak dong. berimbas Iya, benar, gitu loh. benar. Padahal Ngapain itu nggak cuman sebenarnya view banyak doang atau likes banyak doang di yang di reels yang dibikin tapi orang nggak nggak ada ada yang datang nggak imbasnya beli di ngapain? ujung-ujungnya tuh forward harus ya. beli gitu kan. Ya. Encourage untuk beli itu Yes. influencer Karena- sejati. Karena menjadi seorang influencer itu nggak gampang loh guys. Jadi sebenarnya untuk menjadi influencer, judulnya influencer. Dia harus bisa menginfluence. Yes. Nah pertanyaannya apakah semua orang kemudian bisa menginfluence, bisa kemudian bikin orang mau datang ke tempatnya atau beli barangnya, kan nggak semuanya. Nah sebenarnya untuk bisa menciptakan menjadi seorang influencer itu butuh perjuangan yang cukup panjang untuk kemudian bisa dipercaya sama masyarakat. Nah itu sebenarnya yang kemudian ibaratnya quote-unquote jadi harga untuk si influencer tersebut Iya. ibaratnya ya. Ya, kalau Ada mau bikin value-nya. video bagus sih videographer. Iya, benar. Bukan influencer dong. Jadi how long you've been Videographer doing aja. it dari mulai apa dulu gitu, kenapa into ke ini gue disclaimer dulu ya karena I'm not really into a food reviewer karena gue biasanya lebih ke skincare review ya. Jujur gitu kalau Itu misalnya topik lain ya. kalau Tante dulu memulainya tuh gimana sih, emang Aku for emang the sake cuma- of love of Enggak food sih, cuma aja, suka makan aja. suka makan aja. Cuman suka makan, habis itu suka posting. Aku juga nggak ngeklaim food reviewer karena food reviewer kayaknya berat ya ininya ya. Tapi Like, mesti beda sih food reviewer dan
food influencer. Oh beda ya. Kalau reviewer itu sekedar dia mencicipi, mendeskripsikan ini seperti apa, itu lebih cenderung ke subjektif. Karena kalau aku bilang asin, karena aku nggak suka asin. Jadi seorang food reviewer yang benar itu harus bisa menyaring. Kata-kata tuh harus dipakai supaya tidak merendahkan produk di restoran ya kayak gitu. Jadi tetap harus berimbang gitu loh. Mungkin misalnya bisa ngomong gini ya, misalnya kayak tapi ini dari aku doang ya gitu. Karena aku kebetulan preferensinya sukanya yang asin. Tapi kalau suka yang manis mungkin emang kurang cocok sama ini. Tapi karena ini harusnya asin dan ini kesukaan aku banget. Misalnya kayak gitu tapi ngomongnya. balance nyebutnya pisangnya benar-benar matang. Iya bener. Gak cuma Jadi asal masakin pisangnya bener. tuh pisang banget. Kayaknya tuh cheesy banget. Ngeju banget. Udah definisi yang berbeda ya. Dagingnya lembut. Dagingnya lembut. Juicy. Kejunya ngeju. Ngeju tuh apa sih flaky, maksudnya ya? buttery, terus ngaldu banget kayak gitu-gitu tuh deskripsi yang ambigu jadi nggak jelas. Jadi aku sih bilang kalau seorang food reviewer itu lebih baik yang memang ada jam terbang. Udah ngicipin Udah macam-macam makan makanan dimana. gitu. Terus yang kedua yang akan mensupport lagi itu adalah kalau dia bisa masak. Oh, ngerti tahu ya. teknik. Kayak misalnya sebuah produk di Bandung yang lagi viral tuh pasti dia nggak doyan tuh. Apa tuh? Apa nih? Ada sebuah produk Dia bolu nggak ya doyan. kan. Terus diantri Judge. sampai viral banget. Sampai aku penasaran, aku ikut kan ngicipin. Cimol ya Mam ya? Nah Bolu. itu ternyata kalau menurut aku yang bisa bikin kue itu ternyata kalau menurut aku sih bantet. Oh nggak mateng. Jadi turun kan, makanya gitu. Jadi kalau untuk yang nggak ngerti, manis wangi gitu-gitu. Tapi harus dibalikin itu strukturnya produk tuh seperti apa. Iya. Terus kalau cheesecake tuh harus kayak gini. Kalau dia turun berarti dia terlalu banyak air. Kenapa terlalu banyak air? Karena dia menggunakan cream cheese yang mengandung banyak air daripada lemak seperti itu. Oke. Jadi kan proper kan naruhnya itu kan proper gitu. Tapi sekarang modelnya kayak gitu kan yang kayak Thai milk bun gitu-gitu kan Iya. roti nggak mateng. Iya, setengah matang sebenarnya. Iya, Nah, balik kayak lagi kue itu kan- cubit aja setengah Iya. mateng kan. Ya sebenarnya Balik nggak ke selera ini. sih. Iya, balik ke Tapi selera, betul. Secara teknis kita juga bisa mendeskripsikan Menceritakan bahwa itu ya. Sedang menuju mateng. Tapi kalau orang suka ya silahkan Ya. gitu kan. Tapi Oke. paling enggak orang sebelum beli itu ekspektasinya tahu Bener. bakalan lemet-lemet begini nih gitu loh. Dan minimal kita Lemer. dapat gambaran juga dari seorang reviewer ini gitu ya, ketika dia menceritakan kalau ini tuh bentukannya kayak gini, rasanya kayak gini, dia memang kesannya agak bantet apa segala. Jadi kalau kita ngelihat reviewannya dia, kita jadi mikir, ini kira-kira yang gue suka nggak ya? Kalau gue nggak suka ya mungkin gue akan Jangan. beli. Tapi kalau misalnya, oh justru gue suka yang bantet nggak apa-apa. Nah mungkin lu bisa beli Beda. juga gitu Nah ya. kalau gitu berarti Tantang reviewnya gimana tuh? POV-nya tetap yang kayak gue sih preferensinya gini, jadi gue suka atau Aku kayak biasa kalau makan, aku state my opinion. Maksudnya suka apa enggak. Kalau Oke. suka kenapa, enggak kenapa. Jadi tapi in a more intellect way gitu loh. Jadi Such tujuanku nggak cuman ini, tapi tujuanku juga kayak misalnya menambah ilmu buat yang my viewer lah gitu. Misalnya cerita misalnya nih chefnya dulu dari mana, terus pengalamannya dia apa, terus dia signature ininya apa, suka bikin apa. Jadi lebih kayak gitu-gitulah, ada added value-nya. Jadi orang percaya, oh nih orang ngerti nih gitu F&B. Jadi dari sana I build trust. Orang percaya, jadi ya kalau yang pas lagi jualan-jualan itu ya maksudnya orang percaya kalau misalnya aku bilang enak, orang bilang enak ya beli gitu. Jadi dari sebetulnya situ. ada sisi jurnalismenya juga ya, karena kan mungkin nyari tahu juga gitu yang masaknya siapa gitu. Nah, ya. kalau Tahu yang ya. kebanyakan kayak mukbang doang kan nggak ada seni ilmunya doang, cuman enak-enak nggak ada Iya. ininya. Dan itu Ngeliat ditonton dia orang biasanya buat menambah ngunyah-ngunyah. cita rasa makanan dia yang menurut Iya. dia kurang enak ya. Jadi dia makan sambil habis itu dia nonton Karena dia sinetron. ngebayangin dari apa yang Tambah selera dilihat. makan sebenarnya. Nah, Mam, dirimu kan juga satu orang yang bisa dibilang berdiri di atas dua kaki gitu ya. Satu sisi dirimu adalah seorang food reviewer juga, tapi di sisi lain dirimu tuh ada di media ibaratnya menjadi seorang jurnalis juga. Sebenarnya ada pakam-pakam tersendiri nggak sih yang perlu dirimu terapkan antara untuk dirimu sendiri gitu ya, dan juga dengan untuk pekerjaan dirimu sebagai seorang jurnalis? Dan Iya, harus di pasti media. ada saringannya ya, kan beda ya. Jadi kalau misalnya di Detik Food tuh selalu ada review. Review itu juga ada levelnya, kaki 5, terus kita sekarang ngeluarin viral. Viral itu kita cuman nge-push soal viralnya. Jadi kalau soal rasa dan lainnya itu ada di urutan kesekian. Karena kan kita ngikutin bubble-nya pembaca ya. Iya. Pengen tahu kita sampai pernah ngantri yang itu ya roti macan itu sampai 3 jam kayak gitu kan. Nah, itu Itu di digambarkan di Bandung. Oh. Jadi ketiga kali ngantri baru dapet seperti itu. Jadi hype-nya tuh ada Iya. gitu. Jadi itu yang jadi bahan cerita. Sementara kalau review itu juga belum tentu yang kita datang itu
langsung berarti approve untuk ditulis. Karena kadang-kadang zong, iya kan? Iya. Kita lihat informasi banyak-banyak, ternyata didatangi kok begini. Jadi memang kita nggak pernah dibayar ya. Jadi kita mengeluarkan budget setiap bulan, Mencicipi. lumayan deh. Lumayan tuh untuk datang mencicipi dan nggak pernah ngasih tahu orang. Kecuali kalau kita bikin video. Kalau video itu biasanya untuk ulasan tuh biasanya kita minta izin. Oke. Itu pun kita tetap bayar. Jadi nggak ada namanya minta makan gratis, enggak. Oh iya, tetap Sehingga bayar sendiri ya. objektivitas itu tetap terjamin Oke. gitu. Kita mau ngomong negatif ada ininya. Ya. Ngacung, Mam. Yes. Misalnya dirimu ngelihat dari postingan orang-orang nih, kata tempat ini tuh lagi rame banget, lagi viral, pokoknya makanan enak gitu. Tiba-tiba dirimu datang dan ternyata menurut dirimu, oh ternyata zong lagi gitu. Apa yang dirimu lakukan kemudian ketika misalnya membuat sebuah tulisan? Apakah itu akan tetap ditulis atau iya, dirimu nggak atau akan nggak nulis jadi? atau kalau Enggak, tulisannya itu kan seperti apa? ada intinya yang aku bilang tuh viral. Oke. Viral itu kan yang diinginkan pembaca. Ya. Ya udah orang sejuta umat pengennya tahu viral apa sih yang sebetulnya ada di situ. Mendeskripsikannya yang nggak usah terlalu menjelekkan, Oke. tidak juga memuji-muji gitu loh. Kayak misalnya tuh ada si penjual jus yang kocak itu kan, itu kan akhirnya ya memang itu sebetulnya jusnya dia itu jus biasa, tapi karena dia tidak menggunakan pemanis. Dan dia pintar memix antara buah. Nah, itu yang kita tonjolkan gitu. Tapi nih ceritanya beliau ya, aku jadi beneran pengen minum jus itu sekarang tau gak? Emang kayaknya mulutnya berbisa ya Anda ya. Cuma ngomong gitu doang loh padahal. Tanpa pemanis buatan gitu Bener ya. kan? Sounds so healthy. Iya, cara penyampaiannya Jago juga ya, jago. emang. Tanpa Dan pemanis intelek. buat. Iya dan Iya. intelek. Jadi aku aja kayak, wah enak gimana jadi tuh gitu. nggak terlalu menjelekkan, nggak gitu. Ini cuma jus doang kayak begini di mana-mana ada, nggak begitu kita. Misalnya Mas Yodi, misalnya mau ngebahas ong noodle, misalnya nih, kita misalnya aja, ya. Mas Tantra gini, apaan tuh ong noodle? Oke, sorry, nanti kita bahas nanti ya. Ihul bebeknya Ihul bebek, dia. ada punya aku, punya aku. Oh, Mami oke, Odi oke, tiba-tiba oke. datang. Nggak diurusin. Iya gitu. benar-benar. Tutup tapi udah. Nah, ada di Bandung masih ada, di Bandung Yang tapi di Jakarta masih. tutup. Oke, oke. Iya. Di Cihapit ya? Iya dicapit, bener. Best, tuh kan? Enak ya. Misalnya nge-review ong noodle, biasanya nge-reviewnya seperti apa, Mam? Ya kan elemennya banyak kan si bihun bebek itu, dari bihunnya, Iya. teksturnya kayak apa, kaldunya bening apa kering. Kalau bening berarti dia slow cooking kan lama, terus daging itunya lembut. Nah ini kan berarti harus ngerti kan. Terus bener. bawang putihnya itu dia nggak pelit kayak gitu kan. Itu daun bawangnya juga nggak pelit, kaldunya juga enak, proper, nggak Nanti asin. Mami Odi datang ke Winglok Pasar Minggu tolong di-review ya. Sekarang udah punya usaha Pesan ini. sponsor. Winglok kan Yang udah di Pasar pernah. Minggu ya, yang di Pasar Minggu belum malah. Yang di Pasar Minggu. Wani Biro. Iya. 600 juta cukup Bisa nggak? ngajak dia? 600 juta Bisa, cukup bisa, nggak? bisa. 600 juta cukup. Coba. Tapi mumpung ada Tantra ya, Tan, ini kan pas Code Blue ini mencuat ke permukaan ya, ternyata di luar negeri juga langsung dibahas nih, kalau ternyata di luar negeri itu udah lebih parah juga. Wow. Nah jadi itu Yes. kenapa sih, apa mereka ngelihat tanda kutip kesuksesan yang jahat ini di luar negeri dan mereka mencoba Tiru, melakukan ya. ini di Indonesia. Jadi bisnis aja gitu. Jadi maksudnya kalau orang lihat dari satu tempat bisa dapatnya berapa ratus juta, ya bisnis gede kan, udah gitu modalnya cuma bacot doang ya kan. I mean is it new di Indonesia atau yang ini baru aja ketahuan Kayaknya baru gitu? sih. Baru, yang Indonesia baru ketahuan ya. Ya karena sempat ada juga tuh lucu banget dulu Google review. Jadi ada yang bilang, aduh tempatnya jelek banget makanya apa nih di luar negeri ya. Tiba-tiba dibalas sama si yang punya kedainya, maaf kita tapi lagi tutup sampai tanggal sekian. Jadi yang lo omongin tuh bohong banget. Bullshit. Gitu. Kayak aduh Ya, orang-orang memang tuh banyak sih segitunya yang ya. kayak gitu ya. Ya, menurut aku pribadi sih intinya adalah ketika misalnya mau nge-review yang kurang bagus, soalnya aku paham betul gitu ya. Orang Indonesia rata-rata kita tuh lebih mudah untuk mengkonsumsi berita-berita yang negatif. Itu udah ada Lebih penelitiannya nyenengin. juga. Iya. Iya kan? Dari suka Mama gosip. lebih seneng lah Gerumpi. liatnya. Iya, jadi ketika Gerumpi. misalnya itu kenapa Seru nih, banyak gitu. banget orang-orang yang bikin konten tuh di awalnya pasti bikin kalimat yang negatif. Jadi misalnya kayak gue sebel banget deh, gue tuh nggak suka deh. Selalu kayak gitu, walaupun ujung-ujungnya sebenarnya positif gitu ya. Tapi karena ya orang Indonesia, kita tuh suka ngedengar hal yang negatif duluan. Jadi ketika itu dijadiin kalimat pamungkas lo di awal, orang tuh bakal lebih engage ibaratnya. Nah ketika misalnya ada food reviewer ini nge-review makanan misalnya dengan kata-kata yang jelek, di dalam otak aku mungkin mereka pengen ngejar viewersnya. Dan kalau udah ke arah sana ya kayak ya udah emang cara jualannya kayak gitu aja supaya mereka nambahin followers gitu ya, nambahin likes-nya juga. Tapi kalau misalnya sampai di tahap
ibaratnya tuh memeras, ini sebenarnya udah nggak benar kan, Mams? Ya udah ranah hukum ya. Iya. Iya kan, memeras itu kan ada pasalnya, Betul. tindak pidana. Dan terencana loh itu kan. Ya, Ya kan nggak mungkin dia cuma Nggak, tiba-tiba ini. Kan Punya dia pasti rencana ada dulu dong. orang-orang yang Kita mau di- datengin ini nih. Di-set, Ini terus nanti settingan nanti di up skenario-nya kayak gini. Ya kan pasti ada terencana gitu loh. Iya. Gitu. Nah itu sebenarnya yang Tapi walaupun sebenarnya nggak susah sih. Kayaknya semua orang juga mungkin bisa lah yang punya follower ini dan ini. Iya. Sebenarnya sih. Tapi kan kalau punya niat jahat ya. Iya. Berawal dari niat jahat gitu. Waspada lah Berarti makanya mau ya aja. Mam ya. Niat jahat. tapi mencoreng kan untuk nama food influencer itu sendiri menurut aku. Terus ini sekarang Iya. akibatnya hampir di semua lini ya, kayak kafe, restoran-restoran yang biasa, apalagi yang udah dibahas. bintang itu sudah mulai nggak cuma dibahas, mereka sudah mulai kayak pasang apa sign, terus juga bersikap sangat hati-hati kalau misalnya ada orang yang mau review itu mereka sangat Nah, Mam hati-hati. pernah mendengar nggak dari komunitas F&B itu gitu kayak misalnya jadi mereka seketat misalnya ada orang yang lagi makan terus ngerekam jadi nggak boleh gitu takutnya kan jadi kayak Enggak sih, se-ekstrim itu. belum gitu. sampai segitu sih, belum sampai segitu. Jadi mungkin kalau ada yang datang gitu mengatasnamakan food reviewer atau food influencer itu lebih dikaji lagi sama mereka-mereka Iya, ini. Terus dan mereka tuh sekarang sudah mulai secara teknis ya menggunakan CCTV yang bisa di zoom. Oh, I see. Terpaksa menambah modal kan. Iya. Itu cuma dari jauh. Bener Jadi nggak nanti nih, sampai kalau dari kejadian? setiap meja-meja yang itu tuh bisa terlihat. Iya. Kalau dulu misalnya cuma 2 sekarang jadi 4. Jadi punten yang misalnya ada kecoanya gitu, apakah betul bisa Bener di zoom kan? tuh? Di-zoom. Karena kemarin terakhir sebulan yang lalu apa ya, aku dari Bandung tuh sempat udah ada satu restoran yang aku tuh mau fotoin makanan pakai mirrorless camera tuh dia bilang nggak boleh pakai kamera profesional. Nah kayak gitu tuh jadinya. Jadi tuh sempat buat aku juga kayak loh kenapa ya, tapi setelah pikir-pikir mungkin juga ada sangkut pautnya sama ini, tapi baik lagi aku nggak nanya dan aku nggak tahu, Iya. aku menghargai aja. Oh iya maaf, aku taruh lagi. Tinggal ya udahlah ya. Ya udahlah gitu. Tapi di sisi lain aku jadi kepikiran, oh kasihan juga ya untuk para food influencer lainnya kalau sampai kena imbasnya dari apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ini gitu kan. Padahal sebenarnya ya ada sebagian orang yang hidupnya dari food influencer kok sebenarnya dan mereka selama ini Banyak, baik-baik aja kok. banyak. Heeh. Nah Tata di pertemanan ini food reviewer atau influencer gitu ada gak sih bahasan ini? Terutama tadi kan kayaknya Pastilah dibahas. iya, Hot terutama topic udah dari Iyalah. awal. ada nggak yang kalian lakukan nih Udah untuk dari membahas 2 ini? tahun lalu malah. Terutama yang itu yang kayak reviewnya cuma ngeju banget nih gitu-gitu tuh kalian ada gak sih hal yang pengen dilakukan supaya yang kayak gitu-gitu tuh kayak Tantra nggak kan usah juga ada punya deh. restoran. Oh gitu, apa restorannya? Semara. Di sini deket ya. Kertanegara. Cuma 2 kilo ya dari sini. Lumayan, Kertanegara. lumayan. Mami udah sering banget. Terus ada nggak yang dilakukan sama komunitas lo gitu misalnya? Komunitas sih paling ngomongin doang sih. Tapi kalau yang kebetulan kita emang ketemu-ketemu, yang sering ketemu kan kita emang sering ketemunya di hotel segala macem. Emang ya boleh dibilang apa ya? Papan atas lah, apa gimana sih? Bukan yang ecek-ecek gitu loh. Gitu. Tapi memang kayak tempat-tempat gitu kan banyak banget tiap hari mungkin di IG-nya mungkin banyak orang yang gue ini nih mau barter nggak gitu. Ya istilahnya cuma makan gratis doang. Iya. Padahal Barunya cuman pakai ini. exposure gitu ya. Iya, padahal dia juga Naik dengan beli satu followernya. reels ya Hah? gitu. Dengan naik satu reels Reels ya ya. gitu Iya. kan. Dibarter dengan makan gratis satu plate itu ya. Makanya itu sebenarnya ngejelek-jelekin lah. Maksudnya banyak yang modelan kayak gitu kan, cuma minta makan gratis, nginep gratis Nggak gitu. really mereview, nggak really pengen Mau nyari gratisan bantuin aja. gitu. Gitu. Banyak banget. Tapi ya kalau misalnya buat aku pribadi soalnya ngelihatnya tuh kalau memang betul dia mau makan gratisan tapi dia mengembalikan dengan bentuk misalnya postingan yang bagus, fotonya bagus, video bagus, ya menurut aku sih win-win solution aja mungkin buat dua-duanya gitu ya. Tapi ya tergantung balik lagi ketika lo reviewannya jelek takutnya malah ngancurin si tokonya karena di dalam sebuah toko itu yang lo rugikan itu bukan ownernya doang loh, bahkan pegawai-pegawainya juga bisa dirugikan. Nah, Karena kalau itu. misalnya dia tutup, dipecat-pecatin, emang lu mau ngasih makan mereka gitu? Emang lu masih mau ngasih Keluarganya. gajinya buat mereka gitu sih? Mau ngasih kerjaan baru emangnya gitu ya. Bener. Jadi kapan ngajakin ketemu sama Ra? Gitu. Ayo, boleh. Tanyain dong, dia pernah Bukber, nggak bukber. dapet itu Dapet jelek? Iya, ada nggak Apa? reviewan di Google Review jelek, misalnya? Semara. Nggak pernah bayar. Aku jujur aku nggak pernah percaya Google Review sih. Oh. Karena aku tahu, maksudnya aku tahu lah, maksudnya Google Review pasti yang isi ya teman-temannya, ininya Iya sih. Kadang kan musuh dibayar pakai es restoran krim kan, tahu kan? tetangganya. Iya dapat Ada yang es krim ya Kasih kalau nulis satu review. Iya. kalau es krim. Oh iya, Yes, sering, iya, sering dia pesen. banget. Aku nggak pernah percaya sih Google Review. Oh. Pasti bias gitu ininya. Iya sih. Cuma saya Dari bisa restoran distorsi ya. kompetitor gitu. Distorsi. Ngerusak. Ya tapi balik lagi lah, intinya sih sebenarnya buat teman-teman semuanya
kita mau membagi nih ke dalam beberapa golongan gitu ya. Buat teman-teman yang misalnya seorang food influencer, food reviewer, ya silahkanlah untuk melakukan pekerjaan Anda masing-masing. Tapi perlu diingat bahwa ya kalau misalnya mau nge-review yang kurang baik tentang satu tempat atau satu makanan, tolong dipikirkan baik-baik juga bahwa ya coba jangan sampai jangan sampai ngejatuhin terlalu sebagaimananya karena takutnya malah merugikan bagi tempat tersebut. Tapi juga buat ya tempat punya usaha sendiri juga mungkin harus lebih jeli kali ya. Kalau misalnya ada yang ngasih masukan, boleh dengarkan baik-baik aja, tapi dilihat juga nih tipikalnya seperti apa. Apakah cuma mau nyari konten doang, atau beneran mau ngasih tahu. Karena biasanya kalau cuma pengen negor doang tuh bisa dengan cara baik-baik, gak dibikinin konten gitu. Iya kan, Kenapa negor lu langsung ngomong aja. dulu sih panggil manajernya kayak apa Iya. kalau emang bener Tapi ya. bener kok sih kayak kejadian yang aku pernah ngalami juga itu di Bandung, restorannya punya chef. Kelihatannya di Bandung terkenal. emang banyak makanan enak Dari ya. tadi di Terkenal. Bandung Di Bandung mulu semua nih. kok. Chef terkenal. Terus pada saat aku makan tuh kaget kok kayak begini tampilannya gitu kan. Aku foto setelah aku selesai makan, aku mau menuju hotel baru aku WA dia kayak gini ya bener nih makanannya. Waget ternyata itu salah. Tuh kan. SOP-nya itu nggak seperti itu. Tapi caranya Mami Odi adalah WhatsApp langsung ke orangnya Iya, kan. ke chefnya bilang. Terus langsung si head chefnya ya telepon minta maaf bahwa anak yang shift pagi itu benar-benar kan kalau di kitchen ada ya, ada pictures-nya, ini yang harus ditaruh apa-apa di plate untuk platingnya itu dia kelewat. Oh. Gitu, dan yang QC mungkin pagi itu masih gitu ya. Jadi dia minta maaf sih gitu. Kemarin juga ada yang ini kan nge-review pisang sama roti pisang yang katanya ada pasirnya, tau gak sih? Ngikutin gak sih? Enggak tahu. Ada lagi kita ngomongin di belakang nanti ya lo gitu. Lagi puasa. Astagfirullahaladzim lagi puasa. Itu kayak menu berbuka banget cocok Roti ya. pisang atau pisang goreng? Roti pisang katanya terus ada Kalau pisang goreng rasanya. pasir mah enak ya. Iya kan? Aduh pengen deh Sa- jadinya. Dia punya toko di Blok S ini sampai tutup soalnya tokonya gara-gara di iya Orang itu yang itu review bukan orang lain. orang lain tapi juga lagi rame juga sekarang diomongin Mam. Si kembar lah. Iya. Enggak, masih belum enggak ya? ngomong. Iya, gue takut keceplosan nih. Tolong dibantu teman-teman. Gue takut kalau ngomong. Iya udah. Pancing dikit gimana? Iya. Nge-reviewnya apa ngejek-jekin gitu. Iya, Bilangnya nggak enak. bener. Sampai sekarang akhirnya tutup lah si tempatnya itu. Nah, Aduh, kasihan kebetulan si yang punya tempat itu curhat sama satu orang TikTokers yang akhirnya dibahas jadi rame sekarang. Itu jadi lumayan tuh viewersnya juga yang kena batunya ya. Maksudnya si orang yang TikTokers Tutup ini akhirnya, ngomong, iya. yang tutup itu juga diomongin, sampai si influencer makanan ini juga diomongin. Sayang seribu sayang itu kejadiannya pas udah tutup ya tapi tokonya gitu. Bener. Jadi there's not Tapi kan something dia we can do kena lagi. imbas kan. Nah imbas, kasihan kan. Aduh, udah jam 11 pas banget kita pamitan. Karena gue mau ngomongin ini di belakang. Terima kasih ya teman-teman. Iya. Aduh, Mami Odi jadi ditunggu ya nanti kita masak-masak di akhir bulan ini ya Mami ya. Semoga gitu. ya. Benar. Dan itu Semoga. semoga ya. Gak janji. Mam, jadi. Bahasa. Jadi. Ya nggak apa-apa Mami Odi kan kalau di pagi mau terus. Iya, boleh. Sip. Boleh. Pakai pete. Ah. Dia demen banget pete. Iya. Di Samara ada pete enggak? Ada dong, gue belum tahu dia. Nasi kendil. Aduh nasi kendilnya penuh pete, kamu harus. pete. Bang Yudi kapan kita kesana? Yuk bareng. Ayo bubur ya. Itu pete kamu Bubur. pasti satu kendil habis kayaknya dia. Habis lah itu porsi cowok itu. Gila. Gede. Mau cumi hitam sama dendeng Dendeng. atau ayam. Ih. Aku cumi hitam hitam yang- biasanya. Cuma Pokoknya kalau pete itu nggak boleh ada yang ganggu gugat. Jadi gue nggak akan membagi. Dan dia petenya yang crunchy gitu. Terpilih. Terpilih utuh-utuh gak ada uletnya. Iya, astaga, Malu astaga. dong. Malu. Mam sama bikin ini juga opor susu lagi Iya, happening iya. juga ya Oh, buat iya, yang iya. mengulangi Susu. santan juga kan ya. Bisa. Iya, Nanti iya. kita coba. Oke. Aduh ya Allah, mulut gue nih gak enak nih. Baru jam Pengen makan 11. nih. Iya nih, berat banget nih hidup aku. Setengah hari juga belum. Gak apa-apa beli aja Dia lagi buat buka pembukanya puasa. apa enaknya Oke. dia? Es lobi-lobi. Lobi-lobi. Di tempat dia. Mas, bener Siap, ya? siap. Kita janjian ya? Bener Siap nih. menunggu. Iya. Ini manajer nih Oke, manajer. Mam, bener ya? Boleh. Bukan Iya. kan deket dari sini. Samara di Kertanegara terus akan dicari. Tadi aku cari langsung keluar soalnya. Iya. Oke lah, Mami Yudi terima kasih banyak. Makasih. Satu Masih. Selamat berpuasa. Wah, terima kasih tuh. Bang Yudi bilang saat berpuasa katanya. Semangat ya. Detikers kalau gitu kita pamit dulu juga ya. Hari Bener. ini kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama dari jam 8 sampai dengan jam 11. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di @detikcom ya. Ada di Instagram, TikTok, X, YouTube channel.
channel. Kita juga live dari YouTube channelnya detik.com. Jadi jangan lupa ditonton setiap harinya ya. Itu dia Detikers ya. Kalau gitu kita pamit dan Mami Odi jangan lupa tagline-nya. Tantra belum tahu nih. Tahu. Udah tahu Dia, ya. kita ingetin aja. Ingetin aja. Apa soalnya. Jadi kalau kita bilang detik pagi, jangan tidur lagi. Oke. Gerakannya Siap, bebas. Bebas. Yang penting Bebas. jangan tidur lagi ya. Siap ya? Siap. Oke, Mami Odi mah aman. Ya. Detikers, kita masih akan kembali besok. Di mana lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan